wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Peradaban Bumiayu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Prodi Akuntansi semester 4 akan mempresentasikan materi tentang sekuritas derivatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Peradaban, Fakultas Ekonomika dan Bisnis dari program studi akuntansi. Mau mempresentasikan materi sekuritas derivatif yang beranggotakan pertama ada Sabrina Dwi Indriani, yang kedua ada Dian Melsa Anggini, yang ketiga ada Nailah Hadikatul Amanah, yang keempat ada Nita Hoirinisa, yang kelima ada Muhammad Labik Setiawan, yang keenam ada Amara Widya Prastika, dan yang ketujuh ada Putra Dwi Irwan. Langsung saja kita mulai. Pendahuluan. Opsi atau option adalah turunan dari suatu aktiva, bukan aktivanya. Misalnya untuk opsi saham, maka opsi adalah haknya, atau dapat hak membeli atau hak menjual suatu saham, bukan sahamnya sendiri. Opsi saham ini adalah turunan dari saham-sahamnya sehingga masuk dalam kelompok turunan atau derivatif. Dan opsi ini biasanya ditransaksikan di pasar turunan atau derivatif market. Di Indonesia, kontrak opsi ditransaksikan di Bursa Efek Jakarta. Opsi ini dibeli di BEI masih terbatas pada opsi yang berhubungan dengan saham saja, sehingga disebut dengan KOS atau kontrak opsi saham. Tiap kontrak terdiri dari 10.000 opsi saham. Pertama kali opsi dijual di BEI KOS ini hanya untuk 5 macam sahamnya saja, yaitu Astra International Tbk atau ASII, Bank Sentral Asia Tbk, HM Sampurna Tbk, Indofood Sukses Makmur, dan Telekomunikasi Indonesia Tbk. Yang kedua ada definisi opsi. Opsi atau option adalah suatu tipe kontrak antara dua pihak, yang satu memberikan hak kepada yang lain untuk membeli atau menjual suatu aktiva pada harga yang tertentu dalam jangka waktu tertentu. Disebut dengan opsi atau option karena pemegang atau pembeli opsi mempunyai pilihan opsi untuk menggunakan opsi tersebut kapan saja selama masih berlaku atau tidak menggunakannya sampai habis masa berlakunya. Pihak yang mendapatkan hak disebut dengan pembeli opsi atau option buyer. Pihak yang menjual opsi dan harus bertanggung jawab terhadap keputusan pembeli opsi kapan opsi tersebut akan digunakan disebut dengan penerbit opsi. Kadangkala opsi dijual dengan sahamnya dan kadangkala juga dijual sendiri. Opsi yang tidak dijual dengan sahamnya disebut dengan opsi telanjang atau naked option. Yang ketiga ada tipe kontrak opsi. Ada 2 macam tipe kontrak opsi saham. Kedua tipe ini adalah opsi dibeli atau call option dan opsi dijual. Ada 2 macam tipe opsi beli maupun opsi jual, yaitu opsi Eropa atau European option dan opsi Amerika. Opsi Eropa hanya dapat digunakan atau exert pada saat jatuh tempo saja. Opsi Amerika dapat digunakan dengan exert setiap saat pada saat atau sebelum jatuh tempo. KOS dijual dengan di BEI. BEI adalah opsi model Amerika. Keempat ada opsi beli. Opsi beli atau call option adalah suatu tipe kontrak yang memberikan hak kepada pembeli opsi untuk membeli atau call dari penjual opsi sejumlah lembar saham tertentu pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Kontrak opsi berisi dengan 4 hal utama, yaitu sebagai berikut ini. Yang pertama ada nama perusahaan yang sahamnya dapat dibeli. Yang kedua ada jumlah lembar saham yang dapat dibeli. Yang ketiga ada harga pembelian sahamnya disebut dengan exercise price atau strike price. Yang keempat ada tanggal opsi kadaluarsanya, yaitu tanggal terakhir opsi dapat digunakan disebut dengan expiration date. Contoh 1. Seorang investor merasa yakin bahwa harga saham perusahaan A akan naik dalam waktu dekat ini. Pada tanggal 5 Juli 2005, investor ini membeli opsi beli atau call option dari perusahaan investasi X dengan harga opsi senilai Rp500.000. Opsi ini menunjukkan bahwa pemegang opsi beli dapat membeli saham A sebanyak 1 lot atau 500 lembar dengan harga sahamnya sebesar
Rp12.000 per lembarnya atau Rp6 juta per lot selama periode 1 Juli 2005 sampai dengan 31 Desember 2005. Harga per lembar saham A pada tanggal 5 Juli 2005 itu adalah sebesar Rp10.000 atau Rp5 juta per lot. Informasi dari opsi ini adalah sebagai berikut. 1. Nama perusahaan yang sahamnya dapat dibeli adalah perusahaan A. 2. Jumlah lembar saham yang dapat dibeli adalah 1 lot atau 500 lembar. 3. Exercise price atau strike price adalah sebesar Rp12.000 per lembar saham. 4. Tanggal kadaluarsa atau expired date adalah 31 Desember 2005. Pada saat opsi ini dibeli, exercise price atau strike price lebih tinggi, yaitu sebesar Rp12.000 per lembar saham dibandingkan dengan harga saham saat itu, yaitu Rp12.000 per lembar saham. Pada saat opsi dibeli, investor tidak akan menggunakannya untuk membeli sahamnya, karena harga saham yang dibeli melalui opsi lebih mahal dibandingkan jika dibeli di pasar secara langsung. Akan tetapi, mengapa investor ini mau membeli opsinya? Alasannya adalah karena investor ini yakin bahwa sampai 31 Desember 2005 atau tanggal kadaluarsa dari opsi, harga saham dapat saja naik melebihi nilai Rp12.000 per lembarnya. Selanjutnya, opsi jual. Tipe opsi yang kedua adalah opsi jual atau put option, yaitu suatu tipe kontrak yang memberikan hak kepada pembeli opsi untuk menjual kepada penjual opsi sejumlah lembar saham tertentu pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Kontrak opsi juga berisi dengan nama perusahaan yang sahamnya dapat dijual, jumlah lembar saham yang dapat dijual, harga penjualan sahamnya yang juga disebut dengan exercise price atau strike price, dan tanggal kadaluarsa atau expiration date dari opsi. Selanjutnya contoh 2. Kebalikan dari opsi beli, investor yang akan membeli opsi jual merasa yakin bahwa harga saham perusahaan A akan turun dalam waktu dekat ini. Kalau harga saham turun dengan opsi jual, dia dapat menjual sahamnya dengan harga yang lebih tinggi sebesar exercise price-nya. Misalnya, pada tanggal 5 Juli 2007, investor ini membeli opsi jual atau put option dari perusahaan investasi X dengan harga opsi senilai Rp500.000. Opsi ini menunjukkan bahwa pemegang opsi jual dapat menjual saham A sebanyak 1 lot atau 500 lembar dengan harga sahamnya sebesar Rp9.000 per lembarnya atau Rp4.500.000 per lot selama periode 1 Juli 2007 sampai dengan 31 Desember 2007. Harga per lembar saham A pada tanggal 5 Juli 2007 adalah sebesar Rp10.000 atau Rp5 juta per lot. Informasi dari opsi jual ini adalah sebagai berikut. 1. Nama perusahaan yang sahamnya dapat dijual adalah perusahaan A. 2. Jumlah lembar saham yang dapat dijual adalah 1 lot atau 500 lembar. 3. Exercise price atau strike price-nya adalah sebesar Rp9.000 per lembar saham. 4. Tanggal kadaluarsa adalah 31 Desember 2007. Pada saat opsi ini dibeli, exercise price atau strike price lebih rendah, yaitu sebesar Rp9.000 per lembar saham, dibandingkan dengan harga saham saat itu, yaitu Rp10.000 per lembar saham. Pada saat opsi dibeli, investor tidak akan menggunakannya untuk menjual sahamnya, karena harga saham yang dijual melalui opsi jual lebih murah dibandingkan jika dijual di pasar secara langsung. Pertanyaannya yang sama dengan sebelumnya, yaitu, mengapa investor ini mau membeli opsinya? Alasannya adalah karena investor ini yakin bahwa sampai 31 Desember 2007 atau tanggal kadaluarsa dari opsi, harga saham dapat saja turun di bawah nilai Rp9.000 per lembarnya. Selanjutnya ada terminologi dasar opsi. Dari penjelasan opsi jual atau put option dan opsi beli atau call option di subbab sebelumnya, didapatkan beberapa istilah-istilah terminologi dasar yang digunakan di opsi. Istilah-istilah dasar opsi ini adalah sebagai berikut. 1. Harga saham di pasar atau stock price yang diberi notasi P. 2. Harga saham jika menggunakan opsi yang disebut dengan exercise price atau strike price dan diberi notasi E. 3. Harga dari opsi yang diberi notasi HO. 4. Tanggal kadaluarsa opsi, yaitu tanggal terakhir opsi dapat digunakan yang disebut dengan expiration date.
Ada beberapa istilah-istilah dasar lagi yang berhubungan dengan nilai saham di pasar dengan exercise price untuk opsi beli sebagai berikut. 1. Jika harga saham lebih besar exercise price dari opsi beli, maka opsi beli ini disebut dengan in the money. 2. Jika harga saham sama dengan exercise price dari opsi beli, maka opsi beli ini disebut dengan at the money. 3. Jika harga saham lebih kecil exercise price dari opsi beli, maka opsi beli ini disebut dengan out the money. 4. Jika harga saham mendekati exercise price dari opsi beli, maka opsi beli ini disebut dengan near the money. Untuk kasus opsi jual atau put option, hubungan antara harga saham dan exercise price berlawanan dengan hubungan di opsi beli atau call option. Hubungan-hubungan ini untuk opsi beli dan opsi jual dapat diringkaskan di tabel berikut. Dapat dilihat pada tabel 13.1 istilah-istilah dasar untuk hubungan harga saham dan exercise price dari opsi beli dan opsi jual berikut ini. Selanjutnya ada contoh 3. Harga saham jika opsi digunakan atau exercise price di suatu opsi beli adalah sebesar Rp1.100. Dapat dilihat tabel berikut ini menunjukkan posisi dari opsi beli ini tergantung dari harga pasar dari saham. Selanjutnya contoh 4. Harga saham jika opsi digunakan di suatu opsi jual adalah sebesar Rp900. Ini tabelnya dapat dilihat menunjukkan posisi dari opsi jual ini tergantung dari harga pasar dari saham. Selanjutnya ada payoff dan laba dari opsi. Payoff adalah keuntungan akibat menggunakan atau exercise dari opsi. Payoff masih menunjukkan keuntungan kotor dari selisih harga saham di pasar dengan harga penggunaan opsi atau exercise price. Laba atau profit adalah keuntungan bersih, yaitu payoff dikurangi dengan harga pembelian opsi. Selanjutnya ada payoff dan laba untuk opsi beli. Adalah keuntungan bersih, yaitu payoff dikurangi dengan harga pembelian opsi. Ada dua pihak yang terlihat dalam opsi, yaitu pembeli dan penjual. Dari opsi, laba dari pembeli adalah rugi bagi penjual dan sebaliknya. Untuk pembeli opsi beli, payoff dapat diperhitungkan sebagai berikut ini. Pembeli opsi beli ini akan menggunakan opsi untuk membeli saham pada harga yang sudah ditentukan. Jika harga opsi tidak diperhitungkan, maka pembeli tidak akan menggunakan opsi ini untuk membeli saham. Jika harga saham di pasar lebih rendah atau sama dengan harga exercise, jika harga saham di pasar atau P lebih rendah atau sama dengan nilai exercise opsi, maka akan lebih murah membeli saham langsung di pasar dibandingkan dengan menggunakan opsi. Untuk kasus harga saham di pasar lebih rendah atau sama dengan harga exercise atau P kurang dari sama dengan maka opsi tidak akan digunakan, sehingga tidak terjadi payoff atau nilai payoff adalah 0 sebagai berikut. Payoff sama dengan 0 jika P kurang dari sama dengan Sebaliknya, pembeli opsi beli akan diuntungkan menggunakan opsi jika harga pasar saham lebih besar dibandingkan dengan harga exercise dengan payoff sebesar payoff sama dengan P dikurangi Jika P lebih dari hasil penjelasan di atas akan terbalik untuk penjual opsi beli. Jika pembeli opsi diuntungkan dengan mendapatkan payoff sebesar P dikurangi maka penjual opsi beli akan rugi sebesar nilai yang sama. Berikut grafik dari payoff untuk pembeli opsi beli dan penjual opsi beli. Selanjutnya ada contoh kelima. Seorang investor membeli sebuah opsi beli untuk membeli saham X dengan harga exercise sebesar 1.000 per lembar saham. Jika harga saham X ini di pasar sama dengan atau lebih kecil dari 1.000, maka investor akan langsung membeli saham X di pasar, sehingga opsi ini tidak pernah digunakan. Jika harga saham di pasar atau P lebih tinggi dari 1.000, maka pembeli opsi ini akan menggunakan opsi ini dan mendapatkan payoff sebesar P dikurangi 1.000. Dapat dilihat tatanya sebagai berikut. Selanjutnya, jika nilai-nilai ini digambarkan, akan tampak sebagai berikut ini. Laba dari menggunakan opsi beli dihitung dengan mengurangi payoff dengan harga dari opsinya. Misalnya, harga dari opsi adalah sebesar HOB, maka laba menggunakan opsi beli adalah sebagai berikut.
laba sama dengan P of dikurangi HO, atau laba sama dengan min HOB jika P kurang dari sama dengan E. Laba sama dengan P dikurangi E dikurangi HOB jika P lebih dari E. Selanjutnya ada contoh 6. Jika harga dari opsi beli atau HOB adalah Rp100 dan exercise price atau E sebesar 1000, maka laba akan sebesar min Rp100 untuk harga saham atau P kurang dari sama dengan 1000 dan laba akan sebesar P dikurangi 1000 dikurangi 100 untuk harga saham lebih besar dari 1000 sebagai berikut ini. Jika nilai-nilai ini digambarkan akan tampak sebagai berikut ini. Selanjutnya ada payoff dan laba untuk opsi jual. Untuk pembeli opsi jual atau put option, payoff dapat diperhitungkan sebagai berikut ini. Pembeli opsi jual ini akan menggunakan opsi untuk menjual saham pada harga yang sudah ditentukan. Jika harga opsi tidak diperhitungkan, maka pembeli tidak akan menggunakan opsi ini untuk menjual saham jika harga saham di pasar lebih tinggi atau sama dengan harga exercise. Jika harga saham di pasar atau P lebih tinggi atau sama dengan nilai exercise atau E opsi, maka akan lebih murah menjual saham langsung di pasar dibandingkan dengan menggunakan opsi jualnya. Untuk kasus ini, yaitu harga saham di pasar lebih tinggi atau sama dengan harga exercise atau P lebih dari sama dengan E, maka opsi jual tidak akan digunakan sehingga tidak terjadi payoff atau nilai payoff adalah 0 sebagai berikut ini. Payoff sama dengan 0 jika P lebih dari E. Selanjutnya dapat dilihat grafik payoff untuk pembeli opsi jual dan payoff untuk penjual opsi jual. Sebaliknya, pembeli opsi jual akan diuntungkan menggunakan opsi jualnya jika harga per saham lebih kecil dibandingkan dengan harga exercise dengan payoff sebesar payoff sama dengan E min P jika P kurang dari E. Hasil penjelasan di atas akan terbalik untuk penjual opsi jual. Jika pembeli opsi jual diuntungkan dengan mendapatkan payoff sebesar EP, maka penjual opsi jual akan rugi sebesar nilai yang sama. Jadi langsung ke contoh 7. Seorang investor membeli sebuah opsi jual untuk menjual saham X dengan harga exercise sebesar Rp1.000 per lembar saham. Jika harga saham X ini di pasar sama dengan atau lebih besar dari Rp1.000, maka investor akan langsung menjual saham X di pasar. Sehingga opsi ini tidak pernah digunakan. Jika harga saham di pasar P lebih kecil dari Rp1.000, maka pembeli opsi ini akan menggunakan opsi ini dengan menjual sahamnya sebesar Rp1.000 dan mendapatkan payoff sebesar 1.000. P-nya sebagai berikut. P-nya 600, payoff-nya 400, lalu P-nya 800, payoff-nya 200, P-nya 1000, payoff-nya 0, P-nya 1200, payoff-nya 0, P-nya 1400, payoff-nya 0. Nah, jika nilai-nilai ini digambarkan akan tampak sebagai berikut ini. Lalu selanjutnya laba dari menggunakan opsi jual dihitung dengan mengurangi payoff dengan harga dari opsinya. Misalnya harga dari opsi jual adalah sebesar HOJ, maka laba menggunakan opsi jual adalah sebagai berikut. Laba dikurangi payoff dikurangi HOJ atau laba sama dengan min HOJ, laba E kurangi P dikurangi HOB. Nah, jika P lebih besar atau sama dengan dari E, dan jika P lebih kecil dari E. Lalu ada contoh 8. Jika harga dari opsi jual HOJ adalah Rp100 dan exercise price atau E sebesar Rp1.000, maka laba digambar ditunjukkan dengan garis patah-patah akan sebesar Rp100. Untuk harga saham P lebih besar atau sama dengan dari Rp1.000 dan laba akan sebesar 1.000 dan P-nya dikurangi Rp100. Untuk harga saham lebih kecil dari Rp1.000 sebagai berikut ini. P-nya 600, payoff-nya 400, labanya 300. P-nya 800, payoff-nya 200, labanya 100.
P-nya 1000, playoff-nya 0, labanya min 100. P-nya 1200, playoff-nya 0, labanya min 100. P-nya 1400, playoff-nya 0, labanya min 100. Nah, jika nilai-nilai ini digambarkan akan tampak sebagai berikut ini di dalam grafik. Lalu penggunaan opsi untuk lindung nilai. Tujuan membeli opsi adalah untuk perlindungan atau hedging dari aktiva yang akan dilindungi dan untuk spekulasi. Melindungi nilai saham dengan suatu opsi ini disebut dengan hedge, yang didefinisikan sebagai suatu cara menggunakan turunan-turunan derivatif untuk mengurangi atau kalau mungkin saling menghilangkan offset risiko dari aktiva yang akan dilindungi. Opsi jual atau put option digunakan untuk melindungi dari penurunan harga saham yang dimiliki oleh investor, karena opsi jual digunakan untuk memproteksi penurunan dengan proteksi put. Sebaliknya, opsi beli call option digunakan untuk perlindungan kenaikan harga saham yang harus dibeli oleh investor yang melakukan transaksi penjualan pendek atau short selling. Lalu ada perlindungan penurunan harga saham. Investor membeli suatu saham dengan harapan harganya akan naik, sehingga jika dia dijual akan mendapatkan return yang positif. Kenyataannya, harga saham tersebut dapat turun untuk menghindari kerugian yang besar dari penurunan harga saham ini. Investor dapat mengexercise opsi jualnya. Dengan demikian, opsi jual atau put option dapat digunakan untuk memproteksi hedge penurunan harga saham. Strategi lindung nilai harga saham dengan opsi jual ini disebut dengan nama jual proteksi atau protected put. Misalnya, investor membeli suatu saham dengan harga Rp1.000 per lembarnya. Jika harga saham ini turun kurang dari 1.000, maka investor akan mengalami kerugian. Misalnya, harga saham turun menjadi Rp300, maka investor akan mengalami kerugian sebesar Rp1.000, Rp300, Rp700 jika investor menjual sahamnya. Ceritanya akan lain jika investor sudah mempunyai opsi jual atau put option. Misalnya, opsi jual untuk saham ini dibeli dengan harga Rp100 dan nilai exercise-nya adalah Rp900. Artinya investor dapat menjual saham ini kepada penjual opsi sebesar Rp900. Tidak peduli berapapun harga sahamnya di pasar. Jika harga saham turun menjadi Rp300, investor tetap dapat menjualnya kepada penjual opsi sebesar Rp900, sehingga kerugian investor hanya sebesar Rp1.000 min Rp900, lalu Rp100 saja. Kerugian total setelah dipertimbangkan dengan harga opsinya akan menjadi Rp100 plus Rp100 sama dengan Rp200. Lalu lanjutannya, dengan demikian jika investor mempunyai opsi jual, jika harga saham naik, opsi ini tidak akan digunakan dan investor akan dapat menikmati labanya. Sebaliknya, jika harga saham turun, maksimum total kerugian yang ditanggung investor hanya sebesar Rp200. Ilustrasi ini dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, di sebelah kiri itu laba investor menjual saham tanpa opsi jual. Lalu di sampingnya playoff dan laba investor menjual saham dengan opsi jual. Lalu perlindungan kenaikan harga saham. Opsi beli digunakan untuk melindungi harga saham yang naik. Opsi beli banyak digunakan untuk lindung nilai penjualan pendek atau short sale. Untuk penjualan pendek short sale, investor mengharapkan menjual terlebih dahulu suatu saham sementara harganya masih tinggi dan membelinya kembali nanti pada saat harga sahamnya turun, sehingga dapat diperoleh laba dari selisihnya. Di penjualan pendek atau short sale, harapan investor harga saham akan turun untuk dibeli kembali, akan tetapi kenyataannya harga saham tersebut dapat naik. Jika investor mempunyai opsi beli atau call option, untuk menghindari kerugian yang besar dari kenaikan harga saham ini, investor dapat mengexercise opsi belinya untuk membeli saham dengan harga yang tertentu yang lebih murah dari harganya
Dengan demikian, opsi jual dapat digunakan untuk melindungi hedge dari penjualan pendek atau short sell. Misalnya, investor menjual pendek short sell suatu saham dengan harga Rp2.000 per lembarnya. Investor mengharapkan harga saham ini turun di bawah nilai Rp2.000 dan akan membelinya sehingga akan diperoleh laba dari selisihnya. Akan tetapi jika harga saham ini naik lebih dari Rp2.000, maka investor akan mengalami kerugian karena dia harus membeli saham dengan nilai yang lebih besar dari nilai yang dijual. Lalu lanjutannya, misalnya harga saham naik menjadi Rp2.500, maka investor akan mengalami kerugian sebesar Rp2.500 dan minus Rp500 jika dia harus membelinya. Ceritanya akan lain jika investor sudah mempunyai opsi beli atau call option. Misalnya opsi beli untuk saham ini dibeli dengan harga Rp100 dan nilai exercise-nya adalah Rp2.200. Artinya investor dapat membeli saham ini dari penjual opsi sebesar Rp2.200. Tidak peduli berapapun harga sahamnya di pasar, jika harga saham naik menjadi Rp2.500, investor tetap dapat membelinya dari penjual opsi sebesar Rp2.200, sehingga kerugian investor hanya sebesar Rp2.200 min Rp2.000. Jadi sama dengan Rp200 saja. Kerugian total setelah dipertimbangkan dengan harga opsinya akan menjadi Rp200 min plus Rp100 sama dengan Rp300. Dengan demikian, jika investor mempunyai opsi beli jika harga saham turun, opsi ini tidak akan digunakan karena investor dapat membeli langsung sahamnya di pasar dengan harga yang lebih murah. Sebaliknya, jika harga saham naik, maksimum total kerugian yang akan ditanggung investor hanya sebesar Rp300. Ilustrasi ini dapat digambarkan sebagai berikut ini. Lalu ke contoh 9. Pada sekitar bulan April 1997, beberapa investor memperkirakan bahwa saham Bank Pico akan mengalami penurunan. Mengetahui hal ini, beberapa investor melakukan penjualan pendek atau short sell. Kenyataannya benar, harga saham ini mulai turun. Saat mereka akan membeli kembali saham ini, ternyata yang akan membeli saham ini cukup banyak. Ini menunjukkan bahwa banyak investor melakukan penjualan pendek. Akibat lebih lanjutnya, karena permintaan beli saham besar dan banyak penjual yang tidak mau melepaskan sahamnya, maka harga saham mulai menaik karena permintaan atau demand dari saham besar dan di sisi penawaran atau supply sedikit. Harga saham mulai merangkak dengan cepat. Kondisi ini diperparah dengan paniknya para investor karena mereka harus membeli saham tersebut untuk dikembalikan ke pialang broker. Karena pada waktu mereka melakukan perjalanan pendek, mereka meminjam secara fisik dari pialang mereka. Akibatnya saham Bank Pico yang diperkirakan turun, kenyataannya meroket hampir 300% dari nilai Rp1.400 menjadi Rp4.000. Untuk kasus ini, para investor yang harapannya mendapatkan laba dari penurunan harga saham malah sebaliknya menderita kerugian besar dengan kenaikan harga saham. Ceritanya akan berbeda jika para investor mempunyai opsi beli, mereka tidak akan rugi sebesar itu. Prakteknya pada saat itu, opsi memang belum diperjualbelikan di pasar modal Indonesia. Lalu selanjutnya melindungi opsi. Pembahasan sebelumnya mengenai pembelian opsi oleh investor untuk melindungi nilai suatu saham. Pertanyaannya adalah bagaimana perlindungan untuk penjual opsinya? Penerbit atau penjual opsi beli call option dapat juga melindungi opsi pembelinya. Penerbit opsi belia akan mengalami kerugian jika harga saham naik. Pembeli opsi belia akan menggunakan haknya untuk membeli sahamnya dengan harga lebih murah dibandingkan dengan pasar sahamnya naik tersebut. Penjual opsi beli harus menyediakan saham ini dan membelinya di pasar dengan harga yang lebih tinggi. Untuk mengatasi kerugian ini, penjual opsi beli dapat membeli terlebih dahulu sahamnya
dan saat bersamaan menjual opsi belinya. Strategi lindung nilai ini disebut dengan covered call. Disebut dengan covered call karena membeli saham terlebih dahulu untuk menutup covered kenaikan harga saham pada saat menjual opsi beli. Selanjutnya ada penggunaan opsi untuk spekulasi. Selain opsi digunakan untuk lindung nilai, aktiva lain misalnya suatu saham, pembelian opsi juga banyak digunakan untuk spekulasi. Opsi digunakan untuk spekulasi jika opsi dibeli tidak untuk melindungi suatu aktiva, tetapi dibeli untuk tujuan dijual kembali dengan harga tinggi. Spekulasi terjadi karena harga opsi bisa naik melambung tinggi, tetapi bisa juga turun drastis, bahkan bernilai Rp0 jika sampai jatuh temponya. Spekulan membeli opsi untuk spekulasi karena harga relatif murah dibandingkan dengan harga saham. Selanjutnya ada spekulasi membeli opsi jual atau put option dengan harapan harga saham yang diajunya akan turun. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa opsi jual digunakan untuk menjual saham yang diaju jika harga saham turun. Jika harga saham naik, maka pemegang opsi tidak akan menggunakannya tetapi menjual langsung ke pasar dengan harga yang tinggi. Jika harga saham turun, pemegang opsi tidak akan menjualnya di pasar dengan harga murah, tetapi akan menggunakan opsi untuk menjualnya dengan harga yang lebih tinggi yang ditetapkan di opsi sebagai exercise price. Jika harga saham turun, maka opsi jual akan mempunyai nilai in the money. Dengan demikian, jika harga saham yang diaju turun, maka nilai opsi jual akan naik. Jika harga saham yang diaju turun, spekulan tidak akan menggunakannya untuk menjual sahamnya, karena spekulan membeli opsi tanpa membeli saham yang diajunya. Tetapi spekulan akan menjual opsi jual ini dengan harga yang tinggi. Sebaliknya, jika harga saham yang diaju naik, maka opsi jual tidak akan digunakan, sehingga opsi jual ini masih belum bernilai banyak. Out the money, dan opsi jual akan bernilai 0 jika sampai jatuh tempo. Selanjutnya ada contoh, misalnya investor membeli suatu opsi jual atau put option dengan harga Rp100 dan nilai exercise-nya adalah Rp900. Harga pasar saham yang diaju oleh opsi jual ini pada saat itu adalah Rp1.000. Nilai dari opsi jual untuk beberapa kemungkinan harga saham yang terjadi tampak pada tabel berikut ini. Dapat dilihat tabel kemungkinan-kemungkinan harga opsi jual pada tabel berikut. Selanjutnya ada contoh, misalnya harga saham turun menjadi Rp700 di pasar modal. Investor lain yang tidak mempunyai opsi jual ini jika harus menjual saham ini di pasar modal seharga Rp700. Tetapi jika dia mempunyai opsi jual akan dapat menjualnya senilai Rp900, sehingga dapat mengurangi kerugian sebesar Rp900 min Rp700 dan 200 min Rp200. Jika investor ini ingin membeli opsi jual yang dimiliki oleh spekulan, maka investor ini akan berani membayar maksimum untuk menutupi kerugiannya, yaitu sebesar Rp200, dan nilai opsi di pasar modal akan bernilai Rp200 dengan asumsi akan segera jatuh tempo dan segera digunakan untuk menjual sahamnya. Maksimum penurunan yang dihadapi spekulan jika membeli opsi jual adalah 100%, yaitu opsi tidak digunakan dan jatuh tempo karena harga sahamnya naik. Maksimum kenaikan opsi jual adalah Rp900. Jika harga saham turun sampai dengan nilai Rp0, maksimum kenaikan ini adalah sebesar 9 kali atau 900%. Selanjutnya ada spekulasi membeli opsi beli. Nilai opsi beli atau call option akan turun jika harga saham yang diaju nilainya turun, karena investor lebih baik membeli saham di pasar yang lebih murah. Penurunan maksimum nilai opsi beli ini adalah sebesar 100% jika opsi beli tidak digunakan dan jatuh tempo.
Nilai opsi beli atau call option sebaliknya akan naik jika harga saham yang diacu nilainya naik, karena investor akan lebih murah membeli menggunakan opsi beli yang lebih murah dibandingkan dengan membeli di pasar dengan harga yang naik. Kenaikan maksimum nilai opsi beli dapat mencapai tak berhingga jika harga saham naik dengan drastis. Contoh yang ke-10, ada spekulan membeli opsi beli atau call option seharga Rp100 dan dapat digunakan untuk membeli saham yang diacu seharga Rp1.100. Jika harga saham ini naik menjadi Rp3.000, maka harga opsi akan bernilai Rp1.900 atau nilai opsi naik 19 kali atau 1.900%. Kemudian ada valuasi dari opsi. Mengetahui nilai sebenarnya atau intrinsic value dari suatu opsi adalah hal yang penting. Jika seseorang dapat menentukan nilai intrinsik ini, maka nilai pasar dari opsi akan dapat ditentukan. Kenyataannya, menentukan nilai intrinsik suatu opsi tidaklah sederhana, karena banyak ditentukan oleh faktor-faktor eksternal. Cara yang sederhana akan dibahas di bagian berikut. Berikut ada nilai intrinsik opsi beli. Berapa sebenarnya nilai intrinsik dari suatu opsi? Misalnya, suatu opsi beli atau call option mempunyai exercise price atau E sebesar Rp1.100 dengan harga saham di pasar modal P adalah sebesar Rp1.300. Berapa investor mau membayar opsi beli ini? Jika membeli opsi beli ini, maka investor akan dapat memperoleh laba sebesar Rp1.300, Rp1.100, dan Rp200, yaitu membeli saham dengan menggunakan opsi beli sebesar Rp1.100 dan dapat menjualnya di pasar modal segera sebesar Rp1.300. Dengan demikian, investor akan mau membeli opsi beli ini maksimum sebesar Rp200. Nilai ini merupakan nilai intrinsik dari opsi beli. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jika harga pasar saham P lebih besar dari exercise price atau E dari opsi beli atau posisi opsi beli adalah in the money, maka nilai intrinsik opsi beli adalah P dikurangi E. Sebaliknya, jika harga pasar saham P lebih kecil dari exercise price atau E dari opsi beli atau posisi opsi beli adalah out the money, maka nilai intrinsik opsi beli adalah 0, karena opsi beli tidak akan digunakan disebabkan membeli saham di pasar modal lebih murah. Uraian dapat disimpulkan secara matematik sebagai berikut, yaitu nilai intrinsik opsi beli sama dengan maksimum tanda kurung P dikurangi E, 0. Kemudian ada contoh yang ke-11. Harga suatu saham di pasar modal adalah sebesar Rp1.200 per lembarnya dengan exercise price saham ini di suatu opsi beli adalah sebesar Rp1.100. Berapa nilai intrinsik opsi beli ini? Nilai intrinsik opsi beli ini adalah maksimum dari Rp1.200, Rp1.100, dan Rp100 dengan nilai Rp0, yaitu sebesar Rp100. Kemudian ada contoh yang ke-12. Jika harga suatu saham di pasar modal turun mencapai harga sebesar Rp800 per lembarnya dan exercise price saham ini di suatu opsi beli adalah sebesar Rp1.100, berapa nilai intrinsik opsi beli ini? Nilai intrinsik opsi beli ini adalah maksimum dari Rp800, Rp1.100, Rp800 dikurangi Rp1.100 sama dengan min Rp300 dengan nilai Rp0, yaitu sebesar Rp0. Kemudian ada nilai intrinsik opsi jual.
atau put option berlawanan dengan nilai intrinsik opsi beli jika harga pasar saham P lebih kecil dari exercise price atau E dari opsi jual atau posisi opsi jual adalah in the money, maka nilai intrinsik opsi jual adalah E dikurangi P. Sebaliknya, jika harga pasar saham P lebih besar dari exercise price atau E dari opsi jual atau posisi opsi jual adalah out the money, maka nilai intrinsik opsi jual adalah 0. Karena opsi jual tidak akan digunakan disebabkan menjual saham di pasar modal lebih tinggi, uraian ini dapat disimpulkan secara matematik sebagai berikut. Nilai intrinsik opsi jual sama dengan maksimum dari E dikurangi P, 0. Selanjutnya, contoh dari nilai opsi jual. Contoh ke-13, harga suatu saham di pasar modal adalah sebesar Rp900 per lembarnya dan exercise price saham ini di suatu opsi jual adalah sebesar Rp1.100. Berapa nilai intrinsik opsi jual ini? Nilai intrinsik opsi jual ini adalah maksimum dari Rp1.100 dikurangi Rp900 yaitu Rp200 dengan nilai Rp0 yaitu sebesar Rp200. Kemudian untuk contoh soal 14, jika harga suatu saham di pasar modal naik mencapai harga sebesar Rp1.400 per lembarnya dan exercise price saham ini di suatu opsi jual adalah sebesar Rp1.100. Berapa nilai intrinsik opsi jual ini? Nilai intrinsik opsi jual ini adalah maksimum dari Rp1.100 dikurangi Rp1.400 yaitu minus Rp300 dengan nilai 0 yaitu sebesar Rp0. Selanjutnya, nilai waktu opsi. Nilai pasar dari opsi tidak mungkin lebih rendah dari nilai intrinsiknya. Jika ini terjadi, maka arbitrageurs, yaitu spekulator-spekulator yang memanfaatkan keuntungan akibat penyimpangan, tidak beresiko akibat penyimpangan, akan membeli opsi ini dan menggunakan exercise opsi tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Kalau banyak spekulator melakukannya, maka harga opsi akan naik, sehingga tidak akan terjadi arbitrase lagi. Kebalikannya mungkin terjadi, yaitu harga suatu opsi atau nilai pasar opsi akan lebih tinggi dari nilai intrinsiknya. Hal ini disebabkan karena adanya nilai waktu atau time value. Waktu mempunyai nilai yang positif. Semakin pendek waktu jatuh tempo opsi, semakin kecil pula fluktuasi dari harganya, dan semakin rendah harga dari opsi. Demikian juga sebaliknya, semakin panjang waktu jatuh tempo opsi, semakin besar fluktuasi dari harganya, dan semakin tinggi nilai pasar opsi. Nilai dari waktu dapat dihitung sebagai perbedaan antara nilai pasar opsi dengan nilai intrinsiknya sebagai berikut ini. Nilai waktu sama dengan nilai pasar opsi dikurangi nilai intrinsik. Contoh, nilai suatu opsi dijual di pasar sebesar Rp200 dan nilai intrinsiknya sebesar Rp150. Maka nilai dari waktu adalah Rp200 dikurangi Rp150, yaitu Rp50. Dari rumus sebelumnya dapat juga dipahami bahwa nilai pasar suatu opsi adalah nilai intrinsik ditambah dengan nilai waktunya sebagai berikut. Nilai pasar opsi sama dengan nilai intrinsik ditambah nilai waktu. Selanjutnya, ilustrasi berikut ini menunjukkan data harga suatu saham dan data mengenai opsi beli atau call option untuk saham tersebut. Berikut data tabel dari harga suatu saham. Kemudian jika nilai-nilai di tabel digambarkan, akan didapatkan gambar sebagai berikut ini. Kemudian ada model Black-Scholes. Mengevaluasi nilai intrinsik opsi telah dibahas sebelumnya.
Menentukan nilai pasar opsi merupakan hal yang tidak mudah. Banyak faktor mempengaruhi nilai pasar opsi. Salah satu model yang terkenal untuk menghitung nilai pasar dari opsi adalah model harga opsi Black-Scholes atau Black-Scholes Option Pricing Model yang dikembangkan oleh Fisher Black dan Mayer Scholes di tahun 1973. Model penilaian opsi dari Black-Scholes ini dimaksudkan untuk opsi Eropa. Dalam membangun modelnya, Black-Scholes menggunakan beberapa asumsi. Asumsi-asumsi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, saham yang dihubungkan dengan opsi tidak pernah membayar dividen selama umur dari opsi. Tidak ada biaya transaksi untuk membeli dan menjual opsi dan sahamnya. Tingkat suku bunga bebas risiko risk-free interest konstan selama umur opsi. Keempat, pembeli saham dapat meminjam pinjaman jangka pendek dengan tingkat suku bunga bebas risiko. Kelima, penjualan pendek short selling diizinkan dan penjual pendek akan menjual sahamnya dengan harga pasar saat itu. Yang keenam, opsi hanya dapat digunakan pada saat jatuh tempo. Pasar likuid dan perdagangan semua sekuritas dapat terus-menerus. Yang ke-8, harga pasar saham bergerak secara acak. Rumus penilaian opsi Black-Scholes untuk opsi beli atau call option adalah sebagai berikut. Untuk notasi HOB yaitu harga pasar opsi beli, P untuk harga pasar sahamnya, N dalam kurung D1 yaitu luas area di bawah kurva normal untuk nilai D1, N dalam kurung D2 yaitu luas area di bawah kurva normal untuk nilai D2, E untuk exercise price atau nilai penggunaan dari opsi, E kecil untuk bilangan natural basis dari logaritma natural yaitu sebesar 2,71823, R kecil untuk tingkat suku bunga bebas risiko, T kecil untuk waktu sisa dari opsi sampai jatuh tempo diukur dengan pecahan tahun, ln untuk logaritma natural, omega 2 untuk varian dari return saham, omega untuk deviasi standar dari return saham. Berikut contohnya. Misalnya data berikut. P sebesar Rp2.000, E sebesar Rp2.200, min R sebesar 7%, T sebesar 0,5 dalam kurun waktu 6 bulan, sigma sebesar 0,25. Besarnya nilai pasar dari opsi beli dapat dihitung sebagai berikut ini. Untuk nilai D1 yaitu sebesar minus 0,25278. Selanjutnya menghitung nilai ND1 yang sama dengan N dalam kurung min 0,25278 sama dengan 0,40022. Nilai dari ND1 ini dapat dilihat di tabel kurva normal atau dapat digunakan fungsi NORMSD normdis dalam kurung minus 0,25278 di Microsoft Excel. Berikut untuk menghitung D2 yang menghasilkan nilai minus 0,42955 dan menghitung nilai N dalam kurung D2 sebesar 0,33376. Untuk nilai dari ND dalam kurung D2 ini dapat dilihat di tabel kurva normal atau dapat digunakan fungsi normdis dalam kurung minus 0,422955 di Microsoft Excel. Untuk menghitung nilai opsi beli atau HOB itu dapat dilakukan sebagai berikut, yang akan menghasilkan nilai Rp91,42.
Jadi dengan demikian harga pasar dari opsi beli ini seharusnya Rp91,42 menurut model Black Scholes. Model Black Scholes sebelumnya adalah untuk menghitung nilai dari opsi beli call option. Untuk opsi jual put option, nilainya dapat dihitung dengan rumus HOJ sama dengan E per E pangkat RT dikurangi P ditambah HOB. Selanjutnya yaitu ada contoh 17. Menggunakan data sebelumnya, nilai dari opsi jual dapat dihitung sebesar H0J sama dengan 2200 dibagi dalam kurung 2,7183 pangkat 0,07 dikali 0,5 tutup kurung dikurangi 2000 ditambah 91,42 sama dengan 215,75. Nilai N atau D1 di rumus Black Scholes menunjukkan rasio lindung nilai atau hedge ratio, yaitu banyaknya saham yang harus dibeli untuk melindungi suatu opsi yang akan dijual. Rasio lindung nilai ini menunjukkan berapa perubahan harga dari opsi akibat perubahan harga dari sahamnya. Selanjutnya ada contoh 18. Nilai N atau D1 di contoh sebelumnya adalah sebesar 0,40022. Nilai ini mempunyai arti bahwa untuk 100 buah opsi yang dijual, untuk melindunginya diperlukan membeli 40 buah sahamnya. Untuk perubahan harga saham sebesar Rp1 akan mengakibatkan penurunan nilai opsi sebesar Rp40 untuk 100 opsi. Penurunan ini akan ditutup oleh kenaikan harga saham sebanyak 40 kali Rp1 sama dengan Rp40. Selanjutnya yaitu ada penentu-penentu harga opsi. Dari rumus opsi Black Scholes, maka dapat diketahui penentu-penentu dari harga opsi sebagai berikut ini. Yang pertama, harga saham bersangkutan. Harga saham berhubungan positif dengan nilai opsi beli karena meningkatkan nilai intrinsik opsi beli. Harga saham naik akan menaikkan posisi in the money dari opsi beli. Yang kedua ada exercise price. Harga penggunaan dari opsi mempunyai pengaruh berlawanan dengan harga sahamnya. Jika harga penggunaan dari opsi naik akan menurunkan nilai intrinsik opsi beli dan akibatnya menaikkan posisi out the money dari opsi beli. Yang ketiga, waktu sisa jatuh tempo opsi. Waktu sisa jatuh tempo opsi mempengaruhi nilai opsi beli dan opsi jual secara positif. Yang keempat, defisiensi standar return saham semakin besar, variabilitas return saham semakin besar dengan opsi beli dan opsi jual. Yang kelima, tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga mempunyai hubungan positif dengan harga opsi beli, tetapi berhubungan negatif dengan opsi jual. Yang keenam, dividen kas. Jika dividen kas dipertimbangkan, yaitu perusahaan membayar dividen kas, maka akan mempunyai pengaruh negatif pada opsi beli dan pengaruh positif pada opsi jual. Selanjutnya ada contoh 19. Contoh berikut ini menunjukkan pengaruh perubahan penentu opsi ke harga opsi beli dan opsi jual sebagai berikut ini. Bisa dilihat dari tabel 13.6. Yang pertama, kenaikan harga saham dari Rp2.000 menjadi Rp2.100 akan mengakibatkan peningkatan harga opsi beli dari Rp91,42 menjadi Rp136,91. Dan penurunan harga opsi jual dari Rp215,75 menjadi Rp161,24. Yang kedua, kenaikan exercise price dari Rp2.200 menjadi Rp2.500 akan mengakibatkan penurunan harga opsi beli dari Rp91,42 menjadi Rp28,52. Dan peningkatan harga opsi jual dari Rp215,75 menjadi Rp442,53. Yang ketiga, kenaikan waktu sampai jatuh tempo dari 6 bulan menjadi 9 bulan akan mengakibatkan peningkatan harga opsi beli dari Rp91,42 menjadi Rp135,86. Dan peningkatan harga opsi jual dari Rp215,75 menjadi Rp223,34. Yang keempat, kenaikan defisiensi standar dari 0,25 menjadi 0,50 akan mengakibatkan peningkatan harga opsi beli dari Rp91,42 menjadi Rp231,34. Dan peningkatan harga opsi jual dari Rp215,75 menjadi Rp335,68. Kenaikan suku bunga bebas risiko dari 7% menjadi 10% akan mengakibatkan peningkatan bunga opsi beli dari Rp91,42 menjadi Rp102,47.
dan penurunan harga opsi jual dari Rp215,75 menjadi Rp195,18. Dari hasil contoh di atas dapat dibuat kesimpulan hubungan antara penentu harga opsi dengan harga opsi beli dan harga opsi jual sebagai berikut ini. Bisa dilihat dari tabel harga saham. Pada kolom opsi beli menunjukkan sisi positif dan pada opsi jual menunjukkan sisi negatif. Selanjutnya ada exercise price. Pada kolom opsi beli menunjukkan sisi negatif dan pada kolom opsi jual menunjukkan sisi positif. Selanjutnya ada waktu sisa jatuh tempo. Kedua kolom memiliki sisi positif. Efisiensi standar return saham juga memiliki sisi positif. Selanjutnya ada tingkat suku bunga. Pada kolom opsi beli menunjukkan sisi positif dan pada opsi jual menunjukkan sisi negatif. Selanjutnya ada juga dividen tunai. Pada kolom opsi beli menunjukkan sisi negatif dan pada opsi jual menunjukkan sisi positif. Opsi indeks. Selain opsi dihubungkan dengan suatu saham tertentu, opsi juga dapat dihubungkan dengan nilai indeks pasar. Misalnya indeks S dan P 500, indeks Nasdaq min 100 dan lainnya. Opsi yang dihubungkan dengan nilai indeks ini disebut dengan opsi indeks saham atau stock index option. Investor dapat membeli opsi beli ataupun opsi jual untuk opsi indeks saham ini. Dengan opsi indeks saham ini, investor dapat bertransaksi berdasarkan pergerakan dari pasar. Dengan membeli opsi indeks saham ini, investor hanya perlu mengambil keputusan berdasarkan pergerakan dari pasar saja. Misalnya, investor mengekspektasi bahwa pasar akan membaik atau bullish, maka dia dapat membeli opsi beli, dan sebaliknya jika mengekspektasi pasar akan turun atau bearish, maka dia dapat membeli opsi jual. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan, opsi merupakan salah satu bentuk sekuritas derivatif yang memberikan hak bukan kewajiban kepada pemegangnya untuk membeli call option atau menjual put option, suatu aset pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Di Indonesia, kontrak opsi yang dikenal adalah KOS atau kontrak opsi saham, dan saat ini hanya tersedia untuk beberapa saham tertentu. Terdapat dua tipe utama opsi, yaitu opsi beli atau call option dan opsi jual atau put option, yang masing-masing memiliki dua model, yaitu opsi Eropa dan opsi Amerika. Opsi Amerika lebih fleksibel karena bisa dieksekusi kapan saja sebelum jatuh tempo, sementara opsi Eropa hanya dapat digunakan saat jatuh tempo. Opsi dapat digunakan dua tujuan utama, yakni lindung nilai dan spekulasi. Dalam lindung nilai, opsi melindungi investor dari risiko fluktuasi harga saham. Sedangkan dalam spekulasi, investor mencari keuntungan dari perubahan nilai opsi itu sendiri. Nilai suatu opsi terdiri dari nilai intrinsik dan nilai waktu, serta dapat dihitung dengan model matematis seperti model Black-Scholes. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga opsi meliputi harga saham, exercise price, waktu hingga jatuh tempo, volatilitas, tingkat bunga, dan dividen. Dengan memahami cara kerja dan strategi penggunaan opsi, investor dapat mengelola risiko sekaligus mengambil peluang di pasar modal secara lebih efektif. Mungkin sekian presentasi yang bisa kelompok kami sampaikan mengenai materi sekuritas derivatif. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.